Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Muhammad Farisi menemani Anda pada sore hari ini dengan dialog Jambi Bicara Senin 15 Juli 2024. Dan hari ini spesial, sore ini saya ditemani oleh Profesor Dr. Helmi SHMA. Beliau adalah Rektor Universitas Jambi. Assalamualaikum Prof. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sudah hadir di studio TVRI ini, pasti dengan kesibukan yang padat. Tema kita hari ini akan membahas mengenai transformasi manajemen perguruan tinggi. Sebelum masuk ke tema, Prof, apa ini bedanya jadi dosen biasa dengan jadi rektor nih, Prof? Wah, tambah sibuk tentunya, Prof ya. Gimana, Prof? Ya, baik, makasih. Kalau bedanya sih sebenarnya ada peningkatan peningkatan pekerjaan. Ya, jadi kalau sebelumnya kita mempunyai tugas fokus di Tridharma, ya, ngajar, penelitian, pengabdian, kemudian memberikan edukasi ke mahasiswa, kemudian diskusi dengan teman-teman dosen. Nah sekarang setelah menjadi rektor memang administratif, kemudian kita manajemen tata kelola dan lain-lain. Jadi ada tambahan lah, namanya tugas tambahan sebagai rektor. Jadi memang sebuah tantangan lah bagi saya untuk memajukan institusi Universitas Jambi ini ke depan. Saya kira baik, Prof. Banyak Prof, tantangan seperti yang Prof sampaikan tadi, bahwa sebenarnya kampus ini adalah melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan atau mengajar di kelas, kemudian juga ada penelitian dan pengabdian. Kita bedah satu-satu gitu, Prof. Mulai dari pengajaran terlebih dahulu. Nah, bagaimana sebenarnya transformasi atau manajemen tata pengajaran kita? Saya lihat kan sekarang kurikulum juga sudah mulai banyak berubah ya, Prof ya. Tidak ada MBKM, kemudian tidak hanya belajar ceramah di dalam kelas, ada case based learning, ada macam-macam gitu. Nah, bagaimana transformasi manajemen untuk khususnya untuk pendidikan yang di pengajaran di dalam kelas untuk saat ini, Prof? Iya, kalau berkaitan dengan transformasi terkait dengan Tridharma, yang pertama di pembelajaran ya. Jadi saat ini memang mahasiswa kita begitu juga dosen sebagai pengajar. Ini memang sudah mulai berubah paradigmanya bahwa untuk mendapatkan satu materi atau beberapa materi bagi mahasiswa dan kemudian dosen memberikan materi tidak harus selalu di dalam kelas. Nah, kemudian kalau kita lihat ada beberapa ya yang sudah dilakukan, misalnya magang selama 6 bulan atau 4 sampai 6 bulan, yang kemudian mereka itu kita hargai dengan 20 SKS pembelajaran. Nah, di sana mereka akan berkolaborasi, akan berbaur dengan masyarakat atau akan berbaur dengan dunia kerja secara langsung, kemudian dan akan berbaur pada dunia profesi misalnya, kemudian dengan pemerintahan, bahkan dengan teman-teman NGO, teman-teman media juga. Mahasiswa ini berkolaborasi dalam proses pembelajaran. Tapi tidak hanya proses pembelajaran dalam arti beradaptasi dari aspek perkuliahan, tetapi juga di penelitian begitu juga, dan di pengabdian juga begitu juga. Nah, yang kedua, transformasinya dari aspek digital. Jadi digitalisasi seluruh pembelajaran, kemudian penelitian dan pengabdian itu dilakukan di Universitas Jambi. Mulai dari beberapa rektor sebelumnya sudah dilakukan, mulai dari Prof Aulia, kemudian Prof Joni dan Prof Sutrisno. Saya kira sudah mendudukkan fondasi dari transformasi pendidikan, pembelajaran, penelitian dan pengabdian, kemudian juga transformasi untuk menggunakan teknologi dengan digitalisasi. Saya kira, Prof. Tadi berarti memang sudah paradigmanya sudah mulai berubah, mahasiswa tidak hanya belajar di dalam kelas, kemudian banyak experiential learning, MBKM, ada kampus mengajar, ada pertukaran mahasiswa dan lain-lain gitu, Prof ya. Artinya lebih mendewasakan mahasiswa itu dengan berbagai macam kegiatan. Iya, betul. Mendewasakan dalam arti memberikan kemerdekaan, keleluasan mereka dalam mengembangkan wawasan, berpikir, kemudian berinteraksi langsung dengan masyarakat dan kondisi aktual di lapangan ya. Jadi menambah mereka
saya kira kalau di antaranya misalnya ya, bagaimana kemudian mereka ini bisa lebih percaya diri ketika menjadi sarjana, ketika mereka akan menghadapi dunia nyata di masyarakat yang selama ini mungkin mereka hanya dibekali dengan teori, dengan naskah yang ada di buku atau bahan bacaan, tapi kemudian mereka ketika proses perkuliahan mulai dari semester 5 sampai semester 7 itu dia akan berhadapan langsung dengan dunia nyata ya. Jadi bagaimana mengimplementasikan teori, bagaimana mengimplementasikan konsep itu di lapangan, sehingga mempersiapkan mereka ketika sudah diwisuda. Jadi Prof, kemarin saya baca di media bahwa Universitas Jambi mendapatkan prestasi yang sangat luar biasa, khususnya di program peningkatan kapasitas organisasi kemahasiswaan. Dulu organisasi mahasiswa itu cenderung kegiatannya mungkin demo ya, seperti itulah kurang lebih Prof ya. Nah sekarang kan sudah mulai sangat kreatif, sangat inovatif saya lihat. Kemudian ada pemberdayaan masyarakat desa, ada posyandu kambing, kemudian macam-macam sekali. Dan itu 4 tim yang kemarin turun ke masyarakat. Itu ceritanya gimana Bro? Ya, alhamdulillah artinya ada perkembangan ya di organisasi kemahasiswaan kita di Universitas Jambi. Tahun ini pertama kali Universitas Jambi lolos dengan 11 proposal yang didanai oleh kementerian. Nah, ini menunjukkan bahwa adik-adik mahasiswa kita beserta para pendampingnya, dosen-dosen kita yang kreatif ini sudah makin sadar bahwa penting bagi mereka penguatan organisasi mahasiswa itu dengan diisi pada hal-hal yang substansi, yang kemudian langsung menyelesaikan permasalahan di masyarakat ya, dihadapkan dengan persoalan-persoalan di masyarakat. Jadi mereka turun ke lapangan sudah dengan bekal yang cukup dari universitas, dari tim-tim pendamping, dan dia akan melihat apa persoalannya dan bagaimana penyelesaiannya serta hasilnya bagaimana. Insya Allah di 4 bulan ke depan mereka ini akan melaksanakan tugasnya di lapangan di beberapa tempat di Provinsi Jambi. Jadi seru gitu jadi mahasiswa. Ya, tidak di kelas aja gitu. Iya, inovatif, kreatif. Dan kita harapkan mereka unggul. Tapi unggulnya saya sampaikan pada saat melepas mereka untuk ke lapangan itu, jangan disebut bahwa kita unggul ketika kita tidak bisa membuat unggul masyarakat. Jadi masyarakat harus berhasil, baru kita mengatakan bahwa kita benar unggul. Tapi ketika kita mengatakan bahwa saya unggul, tapi kemudian hasilnya di masyarakat tidak ada dampak, artinya unggul itu berada pada posisi di atas masih menara gading ya Prof kertas gitu. Iya, kira-kira begitu. Baik Prof, tadi sudah tentang pengajaran, kemudian kita bahas mengenai penelitian ini Prof. Salah satu tugasnya adalah riset. Nah bagaimana sebenarnya kualitas riset-riset kita khususnya di Universitas Jambi? Apakah hanya kemudian berakhir di paper, di jurnal, atau sebenarnya itu bisa dikembangkan lagi, dihilirisasi, kemudian benar-benar menjadi sesuatu yang bernilai atau bermanfaat bagi masyarakat. Nah, dari kualitas risetnya dulu, bagaimana memanage, mentransformasi, bagaimana sebenarnya roadmap-nya seperti apa, kemudian apakah judul-judulnya itu dibebaskan gitu saja atau memang ada guidance yang kemudian harus seperti ini sesuai dengan kondisi geografisnya Jambi, atau bagaimana manajemennya Bro tentang penelitian? Iya, yang pertama penelitian kita itu kan memang sudah ada ketersediaan anggaran ya. Jadi kita 30% dari anggaran itu memang diwajibkan untuk dialokasikan untuk penelitian. Nah dengan dana sebesar itu sebenarnya Unja itu sudah memiliki hasil-hasil penelitian dari para peneliti ya di Universitas Jambi. Nah oleh karena itu saya melihat hasil-hasil penelitian ini memang tidak boleh berhenti hanya pada tidak boleh berhenti pada dokumen misalnya publikasi atau setelah mendapatkan sertifikat dari seminar baik nasional maupun internasional kemudian dia berhenti. Oke, itu memang penting ya, tetapi lebih penting juga
adalah bagaimana kemudian mengaktualisasikan hasil-hasil penelitian itu sehingga bisa bermanfaat. Di antara namanya yang populer itu hilirisasi. Okay. Nah, hilirisasi ini kalau kita lihat pada hasil-hasil penelitian dosen di Universitas Jambi, menurut saya memang sangat potensial untuk dikembangkan, diwujudkan untuk bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, beberapa kali saya sampaikan dan akhirnya terwujud di minggu kemarin kita mengumpulkan beberapa pakar di Universitas Jambi, lebih kurang 20 orang pakar waktu itu hadir. Kemudian kita mengundang para pihak di luar, mulai dari dunia usaha, kemudian instansi pemerintah, teman-teman NGO dan lain-lain, berkumpul dan mendiskusikan bagaimana rencana ke depan supaya kita bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat. Tadi istilah dari Pak Parisi seperti itu. Saya kira memang saatnya Universitas Jambi bermanfaat bagi masyarakat. Jadi sehingga masyarakat memang mengakui bahwa Unja itu hadir bersama mereka. Unja itu hadir ada di masyarakat. Jadi saya kira potensinya ke depan itu sangat besar. Ada banyak peneliti kita dari Fakultas Peternakan, dari Fakultas Pertanian, dari Sains dan Teknologi, Ekonomi, Hukum, dan lain-lain. Dari kedokteran juga saya lihat banyak inovasinya untuk penelitian itu. Dan hasil-hasilnya dipublikasikan di jurnal-jurnal yang bergengsi. Nah, maka tidak boleh hanya sampai di situ. Saya menantang pakar-pakar kita di Unja dan alhamdulillah perhatian ke tingkat penerimaannya luar biasa kemarin. Jadi mudah-mudahan memang ini akan berlanjut dan para pihak itu, misalnya dunia usaha yang kita undang, dan itu mereka tertarik. Nah, itu Prof, bagaimana peran mitra dalam penyusunan proposal di awal sehingga memang benar-benar tepat sasaran dan memang produk ini bisa dipakai gitu. Oke, jadi yang dimaksud dengan proposal itu memang usulan ya. Jadi usulan untuk penelitian ini bisa dilakukan. Nah, oleh karena itu penelitian yang dilakukan harus berbasis pada kebutuhan. Dan itu yang diingatkan oleh para mitra, para pihak yang kita undang kemarin. Jadi nanti membuat proposal, yuk kita ngobrol yuk dulu. Apa ini kami butuhkan ini, sehingga ketika penelitian itu dilakukan akan menghasilkan memang kebutuhan yang diminta oleh mitra. Jadi oleh karena itu sebelum ada penelitian kita memang harus jelas lah mitranya. Jadi manfaatnya nanti sudah bisa terukur dan mitra juga akan misalnya berkomitmen untuk melanjutkan atau kata atau istilahnya tadi itu hilirisasi tadi. Saya kira ini ke depan harus kita lakukan dan saya memang membutuhkan pakar-pakar yang berkomitmen untuk membesarkan hasil-hasil penelitian Universitas Jambi ini sehingga bisa mewujudkan kesejahteraan di masyarakat. Saya kira gitu. Baik, Prof. Baik, Prof. Terkait dengan apa tadi yang Prof sampaikan tentang kepakaran ya, Prof ya. Apakah mulai kemudian ditata, dikelola dengan baik, siapa kemudian mempunyai kepakaran apa, sehingga nanti pada saat kita kan ada BLU, setelah lagi kemudian PTNBH gitu ya, Prof ya. Artinya tantangan dari segi untuk mendapatkan pendapatan itu juga harus tidak hanya mengelola SDM, SDM-nya kemudian diperbaiki, tapi juga ada tantangan lagi bagaimana bisa meningkatkan pendapatan yang kemudian menjadi pemasukan dan tidak dengan strategi yang cepat hanya menaikkan UKT kan gitu, Prof. Nah, bagaimana tentang kepakaran dosen-dosen di Unja? Ya, jadi kepakaran kita itu sebenarnya cukup saya sampaikan tadi ya. Ada beberapa contoh. Misalnya di Fakultas Peternakan itu ada hasil penelitian tentang probio apa gitu, saya lupa istilahnya, penggunaan istilah. Dan itu menghasilkan hasil penelitiannya itu dimanfaatkan oleh peternak-peternak kecil baru. Nah, dan hasilnya memang telur ayam yang dihasilkan oleh peneliti kita ini itu sangat berkualitas menurut saya.
Tapi kita dihadapkan pada misalnya biaya produksi. Oke. Nah, oleh karena itu butuh mitra. Ya. Ada juga pakar dari Fakultas Pertanian misalnya mengatakan, saya sebenarnya siap untuk produksi, tapi saya butuh promosi. Oke. Nah, artinya kita perlu ada tim promosi. Ya. Nah, mungkin juga teman-teman di luar bisa membantu promosi. Oleh karena itu kita bisa kerjasama. Kemudian ada juga penelitian terkait kambing misalnya. Ya. Nah, di Fakultas Peternakan itu juga luar biasa potensinya. Dan itu siap untuk dihilirisasi sebenarnya. Ya. Nah, maka kita perlu bermitra. Perlu berkolaborasi, membangun komitmen bersama bagaimana manajemennya. Nah, diantaranya tentu adalah menghasilkan income. Income baik bagi Unja, masyarakat maupun bagi mitra. Nah, ini harus kolaborasi nih, harus ada komitmen. Tapi barangkali yang pertama ini, yang di awal ini kita tidak begitu tidak begitu menekankan pada income itu. Yang jelas kita buat pondasinya, kita lakukan promosi, kita lakukan manajemennya, kita urus manajemennya dengan baik, dan saya tidak mengharapkan 1-2 tahun kemudian bisa terwujud semua. Paling tidak ini dipersiapkan pirantinya, organisasinya disiapkan. Para pihak memang sudah komitmen, maka akan dirasakan mungkin 3, 4 atau 5 tahun bahkan 10 tahun yang akan datang. Baru bisa lebih survive. Baik, Prof. Gitu. Baik. Prof, kita bicara mengenai transformasi tentang tata kelola kampus ya. Ini secara nasional kan sama nih kurang lebih. Ada yang Satker, ada yang BLU, kemudian juga ada yang PTNBH. Nah, Unja sekarang posisinya di BLU ya, Prof ya? Dan akan menuju ke PTNBH. Apa sebenarnya transformasinya ini akan nanti seperti apa? Karena kekhawatiran dari orang-orang kalau menjadi PTNBH, nanti UKT-nya naik atau bagaimana. Nah, sebenarnya apa bedanya, Prof? Yang BLU dengan PTNBH, tapi nanti menjawabnya, Prof. Kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Jambi Bicara. Kita masuk ke segmen kedua, pemirsa, di Jambi Bicara dengan tema transformasi manajemen perguruan tinggi dengan Rektor Universitas Jambi, Profesor Dr. Helmi SHMH. Kita lanjutkan kembali, Prof. Terkait dengan transformasi manajemen di status perguruan tinggi, ada satuan kerja atau Satker, kemudian ada BLU dan juga PTNBH. Nah, Unja di posisi BLU ya, Prof ya? Apa nanti, Prof, bedanya BLU, kemudian misalnya nanti berubah menjadi PTNBH, apa keuntungan, apa mungkin ada kelemahan juga atau bagaimana, Pak? Kalau kita lihat memang status perguruan tinggi itu satuan kerja, kemudian BLU, dan statusnya kemudian perguruan tinggi berbadan hukum. Nah, yang paling jelas perbedaannya itu di tata kelola keuangan ya. Jadi kalau di Satker kita memang masih sangat tergantung dengan kementerian. Di BLU kita sudah ada otonomi, tetapi belum otonominya masih belum terbatas. masih terbatas. Tetapi kita bisa lebih leluasa dalam arti sesuai peraturan untuk mengelola keuangan itu. Nah, kemudian kalau di PTNBH memang otonomi itu sudah lebih luas, mulai dari tata kelola sistem kepegawaian, dosen, kemudian keuangan kita mempunyai otonomi yang luas untuk itu. Tetapi memang baik di BLU maupun di PTNBH yang menjadi tantangan, saya gunakan istilah tantangan walaupun ada beberapa universitas mengatakan itu beban ya. Tetapi memang tantangannya cukup berat ketika kita dituntut untuk lebih kreatif, lebih inovatif untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan lain selain memang sumber dari masyarakat, yaitu mahasiswa. Nah, tuntutan itu memang bagi BLU dan PTNBH, khususnya PTNBH memang lebih tinggi. Nah, di awal-awal memang akan
banyak mengalami kesulitan karena kita akan ada pengurangan misalnya subsidi dari pemerintah pusat Kalau menjadi PTNBH. atau kalau menjadi PTNBH, dan oleh karena itu kita harus lebih Kreatif tadi, optimal Prof, ya? di dalam dalam mendapatkan Oke. sumber-sumber Prof, pendapatan lain. jadi sumber-sumber pendapatannya dari apa, Prof? Apa aset-aset Unja sebenarnya yang bisa dimaksimalkan potensinya, Prof? Ya, yang pertama dari optimalisasi aset. Misalnya kita punya banyak lahan ya, tanah bangunan yang bisa dimanfaatkan untuk mendatangkan income. Tetapi menurut saya selain itu yang tadi, misalnya produk hilirisasi, kemudian kita bisa untuk mengembangkan jasa-jasa di universitas itu luar biasa sebenarnya potensinya ya. Jadi para pakar di Unja misalnya dia bisa memberikan jasa banyak hal terhadap kebutuhan di masyarakat, di instansi pemerintah atau di dunia usaha. Tapi memang tantangannya pada bagaimana kemudian mengelola ini dengan baik. Nah, itu. Nah, yang kedua, mengelola ini memang harus butuh komitmen. Ya. Tidak hanya dari manajemen di lembaga, di pimpinan, tetapi juga komitmen dari Bapak dan Ibu dosen kita. Kemudian komitmen lain juga dari dari tenaga kependidikan kita dalam pengelolaan itu. Jadi banyak tantangan sih. Ya. Kalau kita menjadi PTNBH, di satu sisi ini naik status menjadi PTNBH. Nah, ada keuntungan nanti misalnya ketika kita akan misalnya merekrut tenaga-tenaga yang ahli profesional, kita lebih diberikan otonomi. Termasuk dosen misalnya, kita lebih diberikan otonomi. Tetapi itu tantangannya kita akan dihadapkan pada misalnya bagaimana pembiayaannya nih. Ya. Walaupun pengelolaannya sudah otonom ya. Nah, tetapi ya banyak hal yang harus dipersiapkan untuk menjadi PTNBH itu. Nah, Unja sekarang posisinya kita sudah mengajukan itu dan kita sedang dalam proses penilaian dan dalam gelombang keberapa ya. Untuk saat ini posisi Unja itu memang berada pada prioritas pertama untuk menjadi PTNBH. Dan tim sudah bergerak untuk melakukan itu. Kalau program kementerian kemarin itu di 2025 kita diminta untuk menjadi menjadi PTNBH. Siap, Prof ya? Ya. Siap tidak siap memang harus kita anukan kalau memang kita harus maju karena tantangan ini membuat Unja akan lebih maju walaupun mungkin di 5 tahun pertama itu kita masih harus mencari. Oke, baik. Oke, Prof. Ini katanya gitu, Prof ya. Kalau mimpin orang-orang pinter nih lebih susah nih daripada mimpin yang mungkin yang biasa-biasa saja karena ya pinter-pinter semuanya gitu. Iya. Nah, di kurang lebih 6 bulan, Prof ya. Sudah 6 bulan. 6 bulan. Nah, jadi rektor, apa yang Prof rasakan, Prof, pada saat jadi leader kemudian memimpin banyak dosen, ada profesor, ada doktor, ada termasuk dengan tenaga kependidikan dan mahasiswa. Ya. Apa tantangan terbesar? Di mana letak tantangannya, gitu, Prof? Ya, tantangannya saya pikir memang lebih banyak bervariasi ya. Kalau sebelumnya sebagai dekan misalnya itu hanya di lingkup fakultas. Nah, sekarang di lingkup universitas memang tidak mudah mengelola ini sesuai dengan misalnya rencana kita sudah jelas nih tahapan-tahapannya begini. Ternyata memang ada berbagai tantangan dan bagi saya memang menjadi pimpinan di universitas ini membutuhkan seni. Jadi kita harus lebih banyak mendengar, kita harus lebih banyak menyimak, yang kemudian kita jadikan sebagai bahan untuk membuat kebijakan, membuat aturan atau hal-hal yang memang harus segera diselesaikan. Jadi harus lebih banyak itu mendengar dan menyimak sepertinya, supaya memang kita lebih bisa lebih bisa melaksanakan tugas itu dengan
baik. Oke. Saya kira seninya banyak sekali, dinamikanya cukup banyak. Baik, Prof. Kita sapa dulu telepon. Baik. Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore juga, Bung. Ya, dengan siapa di mana, Pak? Ya, selamat sore, Pak Pariji. Oh, Selamat Pak sore. Yudi. Silakan Pak Yudi. Ya, ya, terima kasih. Yudi. Ya, Pak Yudi di ya, Telanai. Pak Silakan, Yudi. Pak. Ya, terima kasih. Mohon waktunya, Pak Pariji. Ya. Baik, saya sapa dulu. Ya, yang terhormat Bapak Rektor Unja, Dr. Febri Sainal, sejak tahun itu dapat muncul di kota Udix pada sore hari ini di TVRI Jambi tentunya. Ya. Ya, Pak Yudi. Dan yang kedua saya mengucapkan walaupun terlambat, selamat terpilihnya Terima Pak kasih. menjadi rektor Unja. Memang menjadi rektor itu gampang, tapi membangun Unja itu tidak segampang itu. Ini pendapat saya. Ya. Nah, perguruan tinggi negeri yang tertua, tentu yang lama, ya Unja, kita Jambi. Kalau saya menganggapnya waktu dulu ya untung jadi Unja itu. Nah, ke depan tentu dituntut ya, tidak hanya bicara terus maju dan terus maju. Pertanyaannya, tadi singgung tentang Unja itu harus maju. Dengan adanya benang kusut, maju tentu dibutuhkan saat ini, maju yang apanya, Pak Helmi? Ya. Saya bingung. Kalau terlalu melebar ya, mana bohong itu. Ya. Jadi cukup fokus, maju, bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat. Ya. Nah, kembali ke isu uang kuliah tunggal yang sudah ditanggapi langsung oleh calon terpilih presiden kita. Perguruan tinggi negeri di Indonesia itu jelas bahwasanya ada andil pemerintah di situ. Bahkan UKT itu gratis dan diharapkan murah. Kok dia jadi mahal? Nah, ini persoalannya. Apakah Unja mencari uang atau memang membiarkan orang tidak bisa berkuliah, orang miskin? Ya. Ini harus dijawab. Nah, kalau transformasinya itu berubah menjadi gratis, murah, apakah Unja mampu untuk menghidupkan dirinya? Jadi saya masih ngambang kalau tidak ada UKT itu Unja bisa hidup. Sumbernya aja masih ragu saya. Peternakan apanya yang diternakkan, telur apa yang bisa dijual, penelitian apa yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Jadi itu isu itu perlu dijawab dengan kerja nyata sehingga masyarakat yakin untuk masuk Unja. Ya. Yang ketiga, Pak Helmi, apa sebenarnya dalam konteks transformasi ini yang dapat dikerjasamakan, yang betul-betul bisa dilihat nyatanya dengan pemerintah, swasta, BUMN lainnya. Ini tidak pernah terjadi Universitas Jambi ini. Ya Unja lah, pemerintah lah, swasta lah, padahal itu ada peluang untuk menjadikan bahwa Unja ini menjadi maju salah satunya. Kerja nyatanya. Kalau Pak Profesornya berbicara ini itu, besok pagi, bulan depan kita tidak ada artinya. Ya tambah mundur. Unja ini akan menjadi memang untung jadi kita keluar dari situ. Jadi tolong, ini menjadi transformasi yang betul-betul dapat bermanfaat bagi kualitas, jadi bukan kuantitas. Mahasiswa itu sendiri untuk mengisi bonus demografi di tahun 2045. Jadi berat. Jadi berat sama pikul, ringan sama jinjing, Pak Helmi. Baik. Itu saja saya rasa mudah-mudahan ya tetap tegar apapun isu. Ya Helmi ya tetap Helmi. Siap. Saya rasa demikian. Terima kasih Pak Pariji, Ya. Pak Helmi terus maju. Siap. Unja is the best of all. Terima kasih. Wah. Terima kasih, Terima Pak. kasih Pak Yudi. Unja is the best of all. Ini slogan. Luar biasa Pak Yudi, masih ingat juga. Baik, Prof, tadi banyak yang disampaikan Pak Yudi dan beberapa tadi sebenarnya sudah juga disinggung. Majunya Unja ini maju yang seperti apa? Tentunya sesuai visi Unja ya, the World Class Entrepreneurship University berbasis lingkungan gitu Prof ya. Nah, gimana Prof menanggapi tadi apa yang disampaikan Pak Yudi? Ya, terima kasih Pak Yudi. Jadi menjadi peringatan bagi saya, kemudian tentu saja bagi seluruh sivitas akademika Unja,
Jadi apa yang saya sampaikan tadi bahwa memang Unja harus bermanfaat bagi masyarakat. Dan ke depan hasil-hasil penelitian para dosen di Universitas Jambi insya Allah bisa kita tindak lanjuti dalam bentuk hilirisasi. Kemudian kita sekarang perkuliahan misalnya tidak hanya di dalam kelas, tetapi mahasiswa kita bersama dosen itu turun ke lapangan. Jadi tidak hanya kuliah kerja nyata selama 2 bulan atau 2 bulan setengah sekarang, tetapi mahasiswa kita di masyarakat 4 sampai 6 bulan dan mereka langsung terjun di masyarakat, menyelesaikan beberapa persoalan di masyarakat, kemudian juga ada inovasi mereka bersama masyarakat, didampingi dosen. Memang ini tidak bisa langsung kita rasakan atau semuanya terselesaikan dengan sesuai dengan harapan masyarakat, tetapi tentu ada keterbatasan dari Unja sendiri. Oleh karena itu kolaborasi dengan para pihak dunia usaha, kemudian pemerintah daerah, termasuk juga di pemerintah pusat, kita akan makin intenskan, dan sekarang kita sudah beberapa kita berkolaborasi ini. Terakhir kita tanda tangan MOU dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup untuk bersama-sama melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat, dan hal-hal yang konkret sudah kita lakukan di masyarakat. Saya kira demikian, Pak. Oke, baik Prof. Masih ada waktu. Tadi kita bicara mengenai ada pertanyaan terkait dengan UKT nih, Prof. Nah, kan ini juga sempat viral ya kemarin, Prof, tanggapan dari Kementerian Ditjen Dikti. Nah, banyak yang naik, kemudian ada demo di sana-sana. Unja tidak ada demo, alhamdulillah, karena memang Pak Rektor tidak menaikkan UKT. Nah, itu gimana ceritanya, Prof? Kalau terkait UKT, bagaimana proses sehingga UKT-nya sampai nilainya berapa? Kemudian kemarin ada sempat naik, tapi kemudian dibatalkan, ada peraturan dari juga, ada surat dari kementerian. Nah, terkait UKT ini bagaimana sebenarnya? Jangan sampai orang miskin tidak bisa. Oke, baik, terima kasih. Jadi prinsipnya memang kita mempunyai kriteria. Nah, dengan kriteria kondisi keluarga, penghasilan orang tua, kemudian ada biaya ada biaya kewilayahan namanya. Nah, dan ada hal-hal yang lain yang menjadi indikator untuk penentuan UKT itu. Dan memang untuk yang utama adalah penghasilan orang tua. Nah, walaupun begitu, Unja itu sama dengan universitas negeri yang lain di Indonesia, ada kategori-kategori UKT itu, mulai dari kategori UKT 1 sampai dengan 8. Jadi kategori 1 itu adalah kategori UKT-nya itu 500.000. Nah, paling tinggi kalau misalnya di ilmu sosial misalnya itu ada yang 6 juta, ada yang 5 juta. Tapi kalau yang di eksakta misalnya kedokteran itu paling tinggi 20 juta kalau saya tidak salah. Nah, tapi presentasinya hanya tidak sampai 20% mungkin ya, yang kategori 7-8 itu yang paling tinggi. Dan itu berdasarkan basicnya penghasilan orang tua dan kemahalan wilayah. Tapi kita juga memberikan beasiswa yang 0. Jadi maksudnya begini, memberikan biaya kuliah yang 0 bagi mahasiswa. Artinya UKT-nya 0. Jadi namanya KIP kuliah, dan itu kita dialokasikan cukup banyak ya untuk Universitas Jambi. Baik, Prof. Jadi tidak ada istilah orang miskin tidak bisa kuliah. Tidak. Karena pemerintah khususnya Universitas Jambi juga banyak beasiswa. Nah, kemarin Prof, Pak Rektor langsung visitasi. Iya. Itu gimana ceritanya? Tapi nanti menjawabnya. Kita harus jeda dulu, pemirsa. Nantikan jawaban Pak Rektor tentang bagaimana visitasi beasiswa KIPKA sampai turun langsung ke rumah-rumah calon penerima setelah pariwara berikut ini.
Kita masuk ke segmen ketiga pemirsa di Dialog Jambi Bicara dengan tema transformasi manajemen perguruan tinggi. Tadi kita banyak berbicara. Tadi ada pertanyaan dari penelpon bahwa jangan sampai orang miskin tidak bisa kuliah. Anggaran pendidikan ini 20% dari APBN ya Prof ya. Nah, di Unja sendiri juga banyak beasiswa-beasiswa. Salah satunya adalah KIPKA atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Nah, kemarin saya lihat Pak Rektor juga langsung nih melakukan visitasi. Di samping teman-teman yang lain, tim juga melakukan visitasi. Bagaimana pengalaman Pak Rektor sampai visitasi ke rumah-rumah si calon penerima dan memastikan memang layak menerima dan tidak tepat, harus tepat sasaran gitu? Oh iya. Terima kasih. Jadi saya alhamdulillah turun langsung ke lapangan, ketemu langsung dengan calon-calon penerima itu dan di situ saya melihat bahwa memang mereka betul-betul membutuhkan itu. Jadi sepanjang yang saya visitasi kemarin ada 10 Prof? 10 dan itu 10 di antara 10 itu memang paling 10% ya yang menurut saya memang harus dipertimbangkan yang tidak bisa memenuhi syarat ya belum layak. Tetapi 90% dari itu semuanya memang di bawah rata-rata. Kalau saya ke tim kemarin ikut dengan saya bilang ternyata susahnya kita zaman dahulu. Masa lalu itu lebih susah mereka. Jadi ada rata-rata rumahnya tidak punya, ada yang punya rumah tetapi rumahnya itu lantai dia punya pakai tiang, rumah bertiang tetapi lantai papan. Saya sampai ke belakang ke dapur itu dan kondisinya luar biasa memang memprihatinkan. Kemudian ada yang orang tuanya itu ibunya sakit. Dan anaknya itu ketika saya sampaikan bahwa ini calon penerima beasiswa KIP kuliah dan kalau misalnya nanti diterima anaknya ini akan mendapatkan pembiayaan sampai dengan 4 tahun sampai selesai 4 tahun dan itu mereka luar biasa harunya ya ketika mendengar informasi itu. Nah, saya kira pengalaman lapangan itu cukup membuktikan bagi saya memang bahwa banyak yang memang layak untuk mendapatkan pembiayaan gratis dari pembiayaan. Jadi perlu ada bantuan mereka supaya memang akses mereka untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi ini lebih luas lagi. Jadi tidak ada istilah bagi Unja bahwa orang miskin tidak boleh kuliah. Saya kira demikian pengalaman itu. Baik Prof. Kembali lagi ke marwah kampus atau perguruan tinggi, yaitu mahasiswanya. Mahasiswa Unja ini kan kurang lebih setiap angkatan kurang lebih 7.000 ya Prof ya. Kali 4 mungkin ada 20-30 ribuan mahasiswa yang kuliah di Unja. Nah, bagaimana peluang kerjanya nanti? Bagaimana transformasi manajemen supaya mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di Unja ini kemudian pada saat lulus punya bekal yang cukup, baik hard skillnya maupun soft skillnya, kemudian juga diterima pasar di peluang kerjanya itu langsung banyak yang terserap di dunia kerja. Sayang sekali nanti kalau lulusannya banyak kemudian jadi pengangguran, sarjana pengangguran kira-kira begitu Prof. Nah, bagaimana Prof manajemennya terkait dengan lulusan nanti yang harus kemudian dikeluarkan oleh Unja Prof? Ya, ada 3 hal. Yang pertama terkait dengan sistem pembelajaran ya di kampus yang tadi. Jadi ada transformasi yang memang kita lakukan seiring dengan juga program strategisnya di kementerian, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Artinya mereka langsung turun ke lapangan, langsung berhadapan dengan keadaan di lapangan, mendapatkan kondisi yang nyata. Inilah yang akan mereka hadapi dan mereka belajar berkolaborasi, belajar berinteraksi di masyarakat, baik pun di
masyarakat di pedesaan, kemudian di instansi pemerintah, Ya. kemudian di instansi-instansi non pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, memang mahasiswa harus memperkuat dirinya, memperkuat kompetensinya. Jadi harus punya inovasi, harus lebih berkreatif. Dalam berorganisasi tentu harus, organisasi ini harus kuat dalam arti untuk pengembangan diri, untuk pengembangan dia ke depan. Jadi waktunya memang organisasi kemahasiswaan di Unja harus lebih bermanfaat untuk masyarakat. Jadi banyak kebutuhan masyarakat yang bisa dia gali, yang bisa dia manfaatkan untuk kajian skripsi, kajian disertasi, kajian tesis misalnya, terutama anak-anak S1 dan diploma. Nah, yang ketiga yang akan kita dorong saat ini adalah bagaimana kita membangun jejaring. Jadi universitas, adik-adik mahasiswa dengan organisasi mahasiswanya membangun jejaring dengan memperkuat jejaring alumni, memperkuat jejaring dengan dunia usaha, dengan dunia industri, dengan masyarakat, dengan NGO dan lain-lain. Nah, bekal-bekal inilah saya kira yang akan membuat tingkat serapan kita pada dunia kerja atau pada inovasi dunia usaha, misalnya mengembangkan usaha sendiri atau mengembangkan jasa sendiri, dan tidak hanya harus mengharapkan misalnya untuk jadi, kalau sudah jadi sarjana harapannya menjadi pegawai negeri. Saya kira tidak harus jadi orientasi ke depan yang itu yang utama ya. Jadi yang utama adalah bagaimana kemudian dia punya kreasi, punya daya inovatif yang tinggi, sehingga bisa membuka lapangan kerja, baik lapangan kerja nyata maupun yang jasa ya. Jadi 3 hal itu menurut saya ke depan memang harus kita dorong. Ya, alumni kita sudah berkomitmen untuk sinergi dengan kampus. Jadi saat ini sudah ada kepengurusan yang baru. Prof, sesuai visi Unja, Entrepreneurship University, ini jarang kampus yang membranding sebagai kampus yang akan mencetak, menghasilkan entrepreneur. Biasanya kan ya teaching university lah atau apa gitu. Nah, saya lihat juga di Unja banyak sekali program mahasiswa wirausaha, PMW, PMB Plus, dan lain-lain yang memang mendorong para mahasiswa itu pada saat nanti selesai itu tidak hanya tadi misalnya menjadi PNS, tapi menjadi entrepreneur. Seperti itu memang Prof, visi dan program-program yang dilancarkan Unja. Iya, jadi mengubah paradigma bahwa menjadi sarjana kemudian harus jadi PNS. Harus mendapatkan pekerjaan yang langsung formal misalnya, di sektor informal maupun formal. Tidak harus selalu begitu. Jadi bagaimana kemudian menciptakan inovasi, melakukan inovasi yang kreatif dan menghasilkan hal-hal yang memang bisa mengembangkan diri dan bermanfaat bagi masyarakat itu. Nah, kemudian tentu ini sekali lagi harus kita bekali mahasiswa ini dengan dengan berkreasi di masyarakat secara langsung. Tapi memang inputnya harus benar. Jadi inputnya harus benar di inputnya di seleksi penerimaan mahasiswa baru. Seleksi penerimaan mahasiswa baru, kemudian pada saat pembelajaran di kampus yang memang sudah lebih berkurang di dalam ruang-ruang kuliah, memang harus dipersiapkan dengan baik, harus direncanakan dengan baik, harus didukung dengan anggaran. Saya kira Unja akan menjadi akan terwujud cita-cita Unja unggul, inovatif dan unggul dalam kompetisi di tahun 2020, tahun 2025. Oke, baik. Bisa Prof, mulai tercapai. Prof, agak berbeda manajemen perguruan tinggi saat ini. Artinya ada kontrak kinerja gitu ya, Prof ya. Kemudian ada dewas yang juga mengawasi. Nggak bisa kita tiba-tiba, oh kami sukses, kira-kira begitu. Oh Unja sukses. Ada tolak ukurnya yaitu indikator kinerja utama, ya.
Jadi memang tidak bisa lari dari situ. Tak bisa. Artinya kinerja pimpinan, rektor, dekan dan lain-lain itu sudah ada standarnya dan sudah ada capaian yang harus dicapai. Betul, Prof ya? Iya, Itu, jadi setiap tahun kita kontrak mulai dari rektor sampai ke dosen. ya. Jadi dia rektor, wakil rektor, kemudian Prof, kontraknya dengan kontrak. dirjen? Kalau rektor kontraknya dengan menteri. Oh, langsung menteri. Ya. Nah, para wakil rektor kontraknya dengan rektor, kemudian dekan dengan rektor. Nah, kemudian wakil-wakil rektor, ketua jurusan sampai prodi dan sampai kepada dosen. Nah, termasuk tenaga kependidikan, staff itu ada kontraknya. Nah, kontrak itu jelas. Jadi kalau kita lihat ada IKU namanya, mulai dari IKU 1 sampai IKU 8. Ya. IKU 1 itu misalnya 60% lulusan kita itu masa tunggunya 0 tahun 0 tahun. misalnya. Artinya kurang dari setahun mereka sudah diterima dunia kerja, mereka menjadi entrepreneur, kemudian mereka sudah memang menghasilkan penghasilan gitu-gitu, dan itu sangat saklek ya. Yeah. Jadi penghasilannya harus sesuai dengan standar provinsi misalnya. Nah, itu cukup ketat dan ini semua tantangan. Kemudian misalnya dosen berkegiatan di luar. Maksudnya berkegiatan di luar itu mengembangkan ilmunya di luar berdasarkan indikator kinerja utama tadi. Dan tata kelola begitu juga. Jadi tidak hanya kita keluar tetapi menyehatkan tata kelola. Semua kerjanya terukur. Semua kerja terukur, ada indikatornya, turunan-turunannya ada, gitu. Dan itu harus dicatat di dalam sistem. Wah, itu. Jadi itulah dinamika atau transformasi yang terjadi saat ini, Prof. Baik, Prof, ada yang menarik juga, ini menjadi sorotan beberapa hari terakhir terkait dengan pemberian gelar akademik ya, Prof ya. Itu juga menjadi berita nasional yang viral. Artinya pada saat kampus harusnya bersih dari hal-hal seperti itu, tapi justru ada. Nah, kan menjadi pembelajaran juga dan jangan sampai terjadi di Unja gitu, Prof. Nah, bagaimana Unja, Pak Rektor, Prof Helmi menjaga keluhuran dari Tridharma perguruan tingginya di Unja sehingga jangan sampai hal-hal itu terjadi di Unja. Oh ya, jadi kita memang dihadapkan pada tuntutan ya, tuntutan untuk kenaikan berdasarkan jenjang kenaikan jabatan fungsional itu. Nah, yang paling tinggi itu bagi seorang akademisi, dosen itu adalah menjadi profesor. Jadi cita-cita semua dosen menjadi profesor. Nah, tapi kita sudah jelas sebenarnya ada pedoman dalam angka kredit fungsional dosen itu. Saya kira kita ikuti itu prosesnya. Misalnya mau membuat tulisan berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, kemudian hati-hati dengan misalnya jurnalnya yang mau kita kirim, jurnalnya benar atau tidak, kemudian prosesnya ikutin dengan baik, kualitasnya harus diperhatikan. Sepanjang itu bisa diikuti, maka menurut saya tidak akan ada persoalan. Dan alhamdulillah insya Allah di Unja tidak terjadi seperti itu. Artinya dan saat ini di Universitas Jambi sendiri kita sudah punya 3 jurnal terindeks Scopus. Ya, baik satu di Fakultas Peternakan, kemudian di FKIP kalau tidak salah, dan satu lagi Fakultas Hukum. Di Fakultas Hukum sendiri. Alhamdulillah kita sudah ada 3 jurnal yang terakreditasi Scopus, dan ini saya kira terobosan dari teman-teman aktivis jurnal di Universitas Jambi. Yang harus diapresiasi. Yang harus diapresiasi. Dan insya Allah ke depan kita akan bertambah jurnal terindeks Scopusnya. Baik, kita harus jeda dulu, Prof. Masih ada satu segmen lagi, pemirsa. Jangan mana-mana, tetap di Jambi Bicara. Ya.
Kita berada di penghujung dialog Jambi Bicara pada sore hari ini, Permisa. Tadi sudah banyak yang kita bicarakan, Prof. Bagaimana transformasi yang di perguruan tinggi, khususnya di Universitas Jambi, mulai dari tata kelola, kemudian bagaimana pengajaran, kemudian penelitian juga, kemudian bagaimana sumber daya dosen, dan juga mahasiswanya juga harus dikelola seperti apa. Nah, terakhir, Prof, apa yang penekanan dan closing statement-nya, apa yang Prof ingin sampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Jambi, Prof? Baik, kepada semua pemirsa, khususnya masyarakat di Jambi, Unja membuka diri ya. Jadi bagi semua elemen masyarakat di Provinsi Jambi, bahwa kita Unja ke depan harus bermanfaat bagi masyarakat. Unja akan lebih inovatif dan unggul dalam kompetisi yang tentu dengan moto itu Unja harus bermanfaat bagi masyarakat, dan Unja akan terus berbenah dan akan terus melaksanakan program-program prioritas ke depan sehingga memang dapat dirasakan, dan Unja akan semakin besar, Unja akan semakin kuat dan seiring dengan kuatnya masyarakat, dan butuh memang kolaborasi dengan para pihak, masyarakat, kemudian dunia usaha, dunia industri, pemerintah daerah, dan teman-teman NGO termasuk media juga sangat dibutuhkan untuk berkolaborasi untuk sama-sama kita maju. Dengan alumni juga kita terus membangun jejaring sehingga memang Unja tidak hanya besar sendiri tetapi besar beserta bersama masyarakat dan para pihak. Saya kira demikian. Unja besar bersama masyarakat, gitu, Prof, ya. Terima kasih Profesor Dr. Helmi SH.MH, Rektor Universitas Jambi, sudah hadir di studio dan memberikan banyak informasi dan edukasi bagi kita semua. Terima kasih sekali lagi atas perhatian pemirsa. Saya akhiri dialog pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.